lagi bersama saya Didi. Kesempatan video kali ini saya akan bahas tentang Whois. Nah, ini adalah tools yang untuk domain ya. Jadi apa Whois ini? Whois ini untuk mencari Whois ya, mencari Whois, RDAP, DNS dan name server. Jadi gampangnya biasanya saya pakai ini untuk mengecek domain. Jadi alamat domainnya atau IP addressnya, kemudian umur domainnya, kemudian name servernya itu ceknya pakai Whois. Dan tidak hanya ini aja ya Whoisnya, ada banyak Whois yang lain. Misalkan kita cari di Google Whois. Nah, Whois itu banyak, GoDaddy juga punya, saya pun sendiri juga punya gitu kan. Terus Namecheap juga punya, chipdomain.com, .wordpress, dari Index juga. Nah, yang biasa saya pakai aja ya, biasanya antara ini Whois atau whois.com atau di Pandi biasanya. Nah, di Pandi ini untuk khusus yang Indonesia. Oke, kita spesifik bahas tentang Whois karena biasanya saya gampang pakainya. Cara pertama itu bisa kunjungi websitenya langsung who.is. Nah, di sini kita inputkan nama domainnya apa, misalkan balitur.com misalkan ya. Kita cek di sini. Nah, informasi pertama di sini itu ada balitur.com-nya, Whois information, IP address-nya ini. Kemudian kita sedang dalam posisi pencarian Whois. Ini tab-tab lain yang mau kita cari tahu informasi datanya gitu. Kemudian di sini ada iklan. Di sini ada domain sudah diregistrasi, tapi bisa juga domain ini sedang dijual. Jadi kita bisa cek apakah ini dijual atau tidak. Nah, tapi harus jadi ini adalah jasa. Kalau menurut saya ini adalah jasa domainagent.com ini adalah jasa untuk mendapatkan domain balitur ini gitu. Oke, nanti kita bahas tentang jual beli domain. Kali ini kita lanjut ke registrar. Nah, ini ada registrar information. Sini ada pendaftarannya itu ada di mana? Siapa yang tempat pendaftarannya, di mana tempat pembelian domainnya ini, yaitu ada di bawahnya web Kamus Communication Limited DBA Webnik. Jadi ini di Webnik ini dia pembeliannya itu. Jadi tapi tidak selalu benar, karena ada kemungkinan reseller yang membelikan domainnya di sini. Jadi ada reseller yang di bawahnya ini gitu. Tapi perusahaan utamanya kalau kita mau klaim mau apa bisa menghubungi ini. Gitu. Kemudian di sini ada tanggal penting, itu dibuat dari tahun 1998. Jadi umurnya sudah lama sekali. Kemudian terakhir diupdate tanggal 5 bulan 5 tanggal 19 2025. Kemudian akan expired di tahun bulan 4 tanggal 7 2027. Nah, kemudian di sini ada name server. Name server ini merujuk ke si domain ini mengarah ke server mana. Gitu. Di sini untuk sekalian kita ngecek name servernya apa. Di sini ada Gus and Gloria, pakainya Cloudflare. Ini tentu IP Cloudflare-nya. Di sini juga kita bisa lihat domain status. Jadi ini diproteksi untuk penghapusan domain, kemudian ditransfer juga
diproteksi, kemudian update juga diproteksi. Update ini update EPP yang diproteksi, kemudian transfer EPP diproteksi juga, delete EPP juga diproteksi juga. Jadi karena domain ini sudah lama, dari 1998, mungkin kemungkinan owner lebih menjaga domain ini dari serangan-serangan yang hacker seperti itu. Kemudian di sini informasinya, ini pendaftarnya. Kalau tadi informasinya adalah registrar, itu untuk perusahaan pendaftaran domain. Kalau istilah registran ini adalah pendaftarnya, pemilik domainnya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi domain di sini dia disembunyikan karena di domain itu ada opsi untuk menyembunyikan pemilik domain untuk alasan privasi. Biasanya ada yang gratis, ada juga yang berbayar, tergantung dari kebijakan perusahaan penjual domainnya. Di sini jadi kita tidak bisa mendapatkan kontak langsung karena diproteksi. Nah, itu saja. Kemudian tadi cara yang pertama kan dengan unjungi pertama ini who.is. Nah, makanya biasanya saya lebih gampang lebih suka pakai ini karena bisa langsung, misalkan who.is/whois/ ini misalkan dijkstra.com. Nah, di sini kita langsung mengarahkan ke sini gitu. Kalau yang lain saya biasanya agak ribet, jadi pakainya ini who.is/whois/ nama domainnya. Seperti ini. Kalau dia tidak terlihat di sini, misalkan kita tambah ini yang kita pasti tidak ada yang membeli ini. Nah, di sini dia tetap judulnya seperti ini, tapi no whois data was found gitu. Jadi tidak ada. Apakah itu alasannya domainnya benar-benar tidak ada, belum terdaftar, atau whois server yang sekarang dipakai itu mengalami down atau gagal gitu ya, atau error, kemudian atau domain registry, jadi perusahaan domainnya tidak memberikan data domain whois-nya gitu. Jadi ada beberapa domain juga yang memang tidak ada whois-nya. Nah, sekarang kita beberapa kelemahan di sini kalau pakai ini itu biasanya di .co.id itu yang domain.id itu tidak terindeks kadang ya. Tapi kita coba. Nah, seperti ini. Ini dikatakan tidak ada, no whois, domain does exist. Jadi sama seperti itu. Padahal ini ada. Kita biasanya pakai yang lain untuk domain.id, entah itu .id, .co.id, .my.id. Coba kita yang lain. Ya, jadi ini sebenarnya domainnya aktif ada, tapi tidak tampil di sini. Ini karena yang whois ini tidak terkoneksi dengan Pandi atau peregistrar domainnya. Kita akan cek dengan whois lainnya sebelum yang biasanya saya pakai. Kita coba pakai ini. Nah, di sini kalau misalkan
whois-nya di sini ini agak keliru di sini, shop whois-nya. Jadi tidak menampilkan di sini karena kita tidak detail melihat tadi karena ada tombol kecil. Padahal di sini adalah untuk pencarian whois. Nah, di sini ada tombol kecil di bawah whois lookup. Ya, biasanya ini strategi untuk orang mengecek strategi untuk menjual domain kayak gitu. Jadi klik ini. Nah, di sini baru whois.com/whois. Kita search di sini apakah whois ini. Nah, yang ini whois-nya, whois.com ini dia sudah support dengan informasi register yang ID. Nah, di sini bisa kita lihat domainnya, registernya 2025, expirednya 2027, nanti 2 tahun, update-nya tanggal 1. Di sini statusnya klien transfer dilarang untuk transfer, server transfer private juga. Kemudian di sini ada registrar, registernya di bawah siapa, ini pembeliannya berarti di sini. Nah, ini informasi lengkapnya, raw-nya atau data mentahnya yang aplikasi ini terjemahkan menjadi seperti ini. Ini raw-nya atau data mentahnya. Nah, kalau lebih ini lagi, kita untuk domain ini biasanya pakai Pandi yang .id. Pandi ini adalah perusahaan untuk pengeluaran nama domain. Nah, Dijkstra misalkan. Nah, di sini kalau di Pandi sendiri dia akan tampil seperti ini. Ininya artinya sudah terdaftar, dan kalau mau lihat detailnya whois-nya itu diklik detail. Di sini informasinya, sponsor, dan hanya menampilkan ini saja ya, sponsor registernya gitu. Jadi tidak menampilkan data lengkap seperti whois tadi, yang who.is tadi yang menampilkan kontak ya. Kalau di sini tidak menampilkan kontak, hanya menampilkan ini saja, data whois yang standar. Oke, itu saja tutorial atau informasi video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan atau ada video lain yang ingin dibuat, boleh diinformasikan di kolom komentar. Terima kasih.